Wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua dari Prodi Hukum, Prodi Manajemen dan Akuntansi, dan juga rekan-rekan dari Pendidikan Bahasa Inggris. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam Pendidikan Agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang masyarakat madani, gitu ya. Jadi agar memudahkan, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. So hari ini lebih banyak kepada konsep ya terkait masyarakat madani yang ada di konsep para akademisi ataupun para ilmuwan gitu ya. Konsep tentang masyarakat madani itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kita akan lebih menukik gitu ya peran umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun masyarakat dunia gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena kalau dari lihat perintah-perintah Allah gitu ya, nggak ada perintah yang Allah berikan itu untuk individu sendiri gitu ya. Biasanya Allah akan perintahkan kita untuk misalnya amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya, melakukan segala kebaikan gitu ya, dan mencegah segala perbuatan yang mungkar yang memberikan kerusakan baik bagi alam, diri maupun masyarakat ya. Baik, sama-sama mari kita masuk ke dalam tema berikut. Nah, sebelum saya masuk kepada konsep masyarakat madani, ada baiknya teman-teman itu memahami tentang apa yang disebut dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat dalam bahasa Indonesia maupun pengetahuan secara umum, masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang gitu ya, yang mempunyai rasa yang sama, keinginan yang sama gitu ya. Tetapi dalam beberapa buku yang bisa teman-teman baca, biasanya masyarakat itu dia punya kecenderungan yang sama, baik dari perasaannya, kemudian dari pemikirannya, dan satu lagi dari peraturannya. Maka inilah yang disebut dengan yang bisa kita sebut sebagai masyarakat gitu ya. Sementara itu mari kita lihat gitu ya, apa yang dikonsepkan. Konsep itu berarti masih gambaran yang besar. Ini bisa di apa ya? Kalau terkait konsep itu masih bisa diperdebatkan, dan untuk mimbar akademi gitu ya, mimbar akademi seperti kita sedang belajar ataupun kita dalam ruang diskusi itu terbiasa untuk pro kontra, untuk melihat mana yang punya dalil lebih kuat gitu ya. Dibiasakan seperti itu. Jadi bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya, tetapi mana yang memiliki dalil yang lebih kuat gitu ya. Jadi biasakan teman-teman ketika berdiskusi gitu ya, bukan mencari musuh ataupun mencari lawan gitu ya, tetapi mencari mana yang lebih mendekati kebenaran, kemudian mana yang dalilnya lebih kuat. Nah, mari saya ajak teman-teman untuk melihat konsep yang ditawarkan Anwar Ibrahim. Itu konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan dari pengislaman konsep civil society gitu ya. Anwar Ibrahim ini dulu itu
negarawan dari Malaysia gitu ya, civil society. Kemudian Syafi'i Ma'arif ini ulama dari Indonesia dan juga cendekiawan dari Indonesia mengkonsepkan gitu ya masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Kemudian menurut konsep Islam sendiri, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada juga dalam surat Saba gitu ya, ayat 15, artinya negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, konsep yang ditonjolkan dalam masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat, gitu ya. Jadi digambarkan dalam surat Saba itu, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, adapun surat Saba itu kalau teman-teman buka gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lisab'i fim maskanihim ayah. Laqad kana, sungguhnya bagi kaum Saba ya, di sab'i fi maskanihim ayah, ada tanda-tanda kebesaran ya di tempat kediaman mereka. Jannatani ani yamin wasimal, yang ada dua kebun sebelah kanan maupun kirinya gitu ya. Kemudian kullu min rizki rabbikum waskuru lahum, makanlah olehmu dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah, waskuru lahu gitu ya, dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian inilah ayat yang ditulis ya, baldatu thayyibah wa rabbu ghafur gitu ya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ya. Baldatu thayyibah wa rabbu ghafur. Nah, sekarang kita balik sedikit gitu ya, terkait sejarah yang terdokumentasi terkait masyarakat madani. Baik, kalau teman-teman lihat kembali gitu ya, terkait negeri Sabah, ini bisa juga kita lihat rekamannya atau dokumentasinya di Al-Quran gitu ya, di surat Saba atau surat ke-34. Nah, di beberapa literatur disebutkan bahwa Saba adalah nama sebuah kabilah dari kabilah Arab yang tinggal di Yaman. Yaman itu di bagian selatan Mekah gitu ya. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Sabah, yang ibu kotanya adalah Ma'rib. Telah dapat, dan di sana mereka telah dapat membangun bendungan raksasa yang bernama Bendungan Ma'rib, yang kala itu menjadi mega proyek gitu ya, yang negeri lain itu belum pernah ada yang bisa gitu ya, sehingga mereka menjadi negeri yang subur dan makmur karena bendungan airnya itu kan mampu menampung air yang bisa disalurkan untuk sawah, enggak ada sawah ya, perkebunan gitu ya, perkebunan kurma dan sebagainya.
Dan memang di Yaman itu terkenal dengan pertaniannya, gitu ya, lebih hijau dibandingkan dengan Mekah. Kemudian kaum Saba begitu maju peradabannya, mereka menguasai teknologi yang tinggi pada zamannya dan telah berhasil tadi ya, salah satunya membangun bendungan Ma'rib. Nah, menurut penulis Yunani, Ma'rib merupakan salah satu kota termaju saat itu dan memiliki lahan yang amat subur. Bendungan Ma'rib sendiri mampu mengairi sekitar 9.600 hektar lahan subur. Dan ini kemudian menjadikan mereka negeri yang kaya raya gitu ya. Jadi kalau sebuah negara mampu menyediakan sendiri pasokan terkait pangannya, itu adalah termasuk negara yang makmur gitu ya. Nah, tinggal nanti kita lihat nih Indonesia bagaimana gitu ya. Kekuatan penyediaan pangan untuk masyarakatnya kuat atau enggak gitu ya. Itu bisa kita gambarkan, masuk nggak kita dalam masyarakat madani gitu ya. Kemudian dalam sebuah tafsir dijelaskan gitu ya, mereka itu walaupun sudah berlimpah gitu ya, tetapi ada satu hal yang mereka lakukan gitu ya, yang fatal mereka lakukan, yaitu mereka tidak bersyukur, bahkan tidak taat pada seruan Nabi utusan Allah gitu ya, sehingga banjir besar menghancurkan semua kekayaan yang dimiliki oleh penduduk negeri Sabah. Ya, kemudian bentuk kedua masyarakat madani yang dikonsepkan oleh akademisi adalah yang terekam dalam perjanjian Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, beserta kaum muslimin dengan masyarakat Madinah yang beragama Yahudi dan yang beragama Watsani dari kaum Aus dan Kharaj gitu ya. Nah, kita masih juga bisa melihat karakter dari sebuah masyarakat madani. Ini konsep yang digambarkan gitu ya oleh beberapa akademisi gitu ya terkait karakter dari masyarakat madani. Antara lain kekuasaannya yang tersebar, kemudian mengakui adanya Tuhan gitu ya, damai, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, peradaban tinggi, berakhlak mulia, free public sphere, maksudnya mengungkapkan free public ruang publik gitu ya, mengungkap, kemudian juga demonstrasi, kemudian pluralisme, keadilan sosial, partisipasi, dan supremasi hukum gitu ya. Kemudian kesemuanya ini terintegrasi antara individu dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut dalam sebuah kontrak sosial gitu ya. Kemudian yang kedua, ini rangkuman dari yang berderet di samping kanan gitu ya. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara yang berbasis kemasyarakatan. Kemudian menjembatani kepentingan individu dan negara. Kemudian juga kreativitas berkembang, meluas, dan juga adanya trust, kepercayaan gitu ya. Kemudian adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan. Jadi ini konsep yang ditawarkan gitu ya, yang digelontorkan gitu ya, ke masyarakat terkait masyarakat madani.
Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang demokrasi, bahwa di dalam Islam sendiri demokrasinya punya keunikan gitu ya, nggak bisa disamakan dengan demokrasi yang ada di masyarakat Barat gitu. Karena masyarakat Barat, kalau teman-teman balik ke sejarah pendirian negaranya maupun adanya demokrasi di sana, itu ada, kalau bahasa mereka itu bad experience-nya gitu ya. Kalau mereka bilang itu dark ages-nya, masa kelamnya mereka gitu, dimana agama mereka yang kebetulan hari itu Nasrani itu mengambil alih pemerintahan gitu ya, menjadi apa ya, menjadi sandingan pemerintahan gitu ya, yang kemudian menindas masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah mereka itu di masa lalu itu, kalau teman-teman lihat film-film kerajaan Inggris maupun Prancis, itu akan kegambar dengan jelas gitu ya, Dark Ages itu seperti apa. Atau teman-teman bisa lihat di YouTube gitu ya, kemudian klik aja Dark Ages, itu akan kegambar sekali bagaimana kelamnya kehidupan mereka ketika itu. Nah, jadi demokrasi yang ada di negeri-negeri Barat itu adalah sebuah kesepakatan gitu ya, jalan tengah yang mereka ambil untuk meniadakan kekuasaan agama yang otoriter gitu ya, sehingga mampu menjadi sebuah wadah yang bisa menginspirasi masyarakat. Nah, maka kemudian menjadi demokrasi. Sementara dalam Islam demokrasinya bukan demokrasi gitu, karena rakyat itu hanya bukan penentu undang-undangnya, hanya bukan pemegang untuk menentukan ini boleh atau enggak gitu ya. Karena yang boleh atau enggaknya itu adalah Allah gitu ya, syariah ataupun syara gitu. Jadi halal dan haramnya satu tindakan atau makanan ataupun perbuatan itu bukan manusia yang menentukan, tetapi Allah langsung yang menentukan gitu ya. Nah, kita lihat kembali di sini gitu ya. Kalau dari konsep yang ditawarkan para akademisi yang termasuk tadi yang saya sudah sebut 2 orang tersebut, itu ada demokrasi civilian, kemudian ada demokrasi governance gitu ya, yang mempersyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga maupun kelompok, kemudian berkembangnya modal manusia atau human capital dan modal social capital. Tidak ada diskriminasi, kemudian adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, kemudian adanya kohesivitas antara kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai dalam perbedaan gitu ya. Kemudian terselenggaranya sifat pemerintahan yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Jadi ini yang ditawarkan oleh mereka gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih menukik gitu ya. Sebenarnya apa sih peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani? Jadi kalau saya balik lagi ke definisi dari masyarakat sendiri gitu ya. Masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai perasaan yang sama, pemikiran yang sama, dan juga peraturan yang sama. Maka kalau misalnya itu dia
menerapkan satu peraturan, dia akan menjadi satu masyarakat yang unik, gitu ya. Nah, masyarakat ini tidak hanya mempunyai epicentrum atau pandangan ke dirinya sendiri, tetapi dia harus juga memandang ke luar, gitu ya. Keluar itu maksudnya ke orang lain, ke masyarakat yang lain, gitu ya, tetangga-tetangganya, kemudian ke negara dan seterusnya. Nah, salah satunya umat Islam itu dalam bermasyarakat juga mempunyai peran-peran yang berbeda, gitu ya, yang harus juga kita mainkan, gitu ya. Dari perintah-perintah Allah yang bersifat individu, kemudian akan berkembang menjadi memperhatikan kepentingan bersama. Contohnya, baik, salah satu perintah Allah itu adalah dalam rukun Islam itu kita wajib membayar zakat. Nah, untuk bisa bayar zakat, kan paling enggak kita sudah punya uang. Kemudian juga pas kita bayar zakat, kita masih ada persediaan di rumah. Jangan kita bayar zakat, kemudian kita nggak bisa makan, gitu. Jadi tetap paling enggak kalau misalnya sekarang itu hitungannya zakat fitrah 35.000, ya kita harus bisa menghasilkan sebelum zakat itu ya sekitar 50.000 lah, ada lebihan 15.000 kan. Nah, kalau teman-teman yang sekarang sudah balik nih, yang sudah dewasa, nah mulai deh berlatih diri untuk bisa menghasilkan uang dengan atau mendapatkan uang, atau dalam bahasa Inggris earn money, gitu ya, dengan kekuatan sendiri, dengan tangan sendiri, dengan kaki, gitu ya. Mencoba untuk berdiri di dua kaki kita sendiri. Ya, latihan sejak sekarang, gitu. Kalau Rasulullah kan dilatih sejak kecil. Beliau menjadi pengembala kambing dan seterusnya. Kalau kita yang belum jadi pengusaha ataupun yang belum berpikiran untuk mendapatkan penghasilan, ini nih perintahnya udah turun, gitu ya. Udah turun untuk kalian yang sudah balik, terutama yang sudah dewasa, gitu ya. Ya, kalian kan masuknya udah dewasa nih, udah lebih dari 17 tahun kan. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan, harapannya ya mampu untuk bisa berkembang, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu kan, istrinya Rasulullah, Khadijah itu, Bunda Khadijah, beliau adalah pengusaha yang kaya raya. Jadi kalau jiwanya sebagai pengusaha, maka latihlah diri kalian untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang amanah, gitu ya. Kalau kalian jiwanya itu sebagai pengajar, maka berusahalah, gitu ya, melatih diri untuk bisa mengajarkan siswa-siswa kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Masyarakat Indonesia itu sedikit berbeda dengan karakteristik negara yang lain. Kita punya keberagaman yang luar biasa yang diakui oleh banyak negara, gitu. Bahkan banyak negara itu seperti Amerika itu, mereka ingin belajar sesuatu di kita. Kenapa sih bisa, gitu ya, Indonesia itu adem ayem, gitu ya, nggak pada berantem. Baru-baru ini aja Indonesia itu mudah tersulut emosinya, gitu. Kalau dulu-dulu
setelah kemerdekaan gitu ya, karena mereka mengalami situasi yang sama, mencekam yang sama gitu ya. Jadi rasa kebersamaannya kan tinggi. Jadi saling pedulinya tinggi, tapi kemudian seiring waktu karena sudah enak nih ya posisinya, pembangunan sudah dibuat dan selanjutnya sudah nyaman gitu ya. Nah, gesekan-gesekan yang kecil itu mudah sekali disulut ya, karena tadi mindsetnya adalah bukan untuk kemajuan bangsa, tetapi yang dipikirkan kemajuan kelompok tertentu saja. Kemudian sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, toleransi yang tinggi, memiliki sanksi moral gitu. Kita punya di masyarakat itu sanksi-sanksi moral. Kemudian diharapkan karakteristik ini mewarnai kehidupan masyarakat yang kita harapkan nantinya. Ini masih konsep ya, jadi belum pada titik temu tertentu gitu ya. Oke, Indonesia akan menerapkan masyarakat madani yang ideal seperti ini. Belum, gitu ya. Ini masih proses dan mungkin pas nanti kalian sudah menjadi orang-orang dengan pemegang kebijakannya, gitu ya, mampu membuat turunan dari konsep ini menjadi suatu realita yang nyata yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Ini menurut A.S. Hikam itu ada 4 ciri utama masyarakat madani. Yang pertama, kesukarelaannya, tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian kesuasembadaan baik pangan maupun kekuatan lainnya, gitu ya. Karena sebuah negara yang mandiri itu akan ditakuti oleh negara-negara yang lain dibandingkan negara yang bergantung. Nah, kita masih pada posisi negara yang masih bergantung meskipun sumber daya alam kita itu banyak sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemandirian yang cukup dari individu maupun kelompok. Jadi kita bukan tipe yang cengeng gitu ya, individu yang cengeng. Ketika ada misalnya COVID, kemudian kita menjadi pribadi, oh ini gimana ya, kita di rumah aja gitu ya. Banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk tetap berdiam diri di rumah gitu, menjaga kesehatan dan juga kehidupan gitu ya, keberlangsungan hidup. Tetapi kita juga mampu mencari gitu ya, maisha ataupun pendapatan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang keempat, keterkaitan pada nilai hukum yang disepakati bersama, ya. Jadi bukan berdasarkan kekuasaan, ya. Dia pasti ada kesepakatan yang dibuat, maunya seperti apa, gitu. Nah, kriteria masyarakat Islam itu masyarakat yang unik gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Masyarakat adalah masyarakat yang unik. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang hanya dihuni oleh orang Islam saja dan tidak mentolerir keberadaan masyarakat non-muslim lainnya. Jadi kalau yang disebut masyarakat Islam justru memberikan toleransi yang tinggi gitu ya kepada masyarakat non-muslim untuk melakukan ibadahnya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan ibadahnya gitu. Nah, kriteria masyarakat Islam itu masyarakat yang unik di mana akidah menjadi pengikat para anggotanya. Keimanan kepada Islam. Siapa saja yang menyatakan diri sebagai bagian dari umat Islam, maka ia memiliki status hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam lainnya. Kemudian Islam tidak memandang manusia dari bentuk ciptaannya seperti warna kulit, pekerjaan, jenis kelamin, ataupun bahasa. Keragaman penciptaan manusia adalah termasuk tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian konsep kewarganegaraan yang unik ini
diatur juga sesuai dengan kaidah Islam. Demikian yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa gunakan forum gitu ya, untuk juga saya melihat keaktifan teman-teman semua dan melihat sejauh mana materi ini dipahami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.